Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Hai, Shalom HCC Family. Dimanapun dan kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, saya yakin pasti ada maksud Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan pada pagi hari ini, amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak dapat tinggal di dalam aku. Yes, amin untuk firman Tuhan. Pagi ini mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau memuji Tuhan. Yes, Tuhan. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini karena kasih anugerah-Mu kami boleh menikmati hari yang baru. Hari ini kami berada di tanggal 6 bulan Februari 2024. Tuhan, kami bangun dengan tubuh yang berkati Tuhan, kami sehat semua, kami percaya sungguh, kami aminkan itu anugerah Tuhan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini Bapa, kami kembali mau belajar firman Tuhan. Karena kami percaya sungguh firman-Mu merupakan kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami, bahkan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu. Urapi kami semua yang menyaksikan acara ini, keluarga HCC ada di Luwuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini. Tuhan, buka hati pikiran kami agar firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus yang akan memampukan kami. Tuhan, dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam acara Saat Teduh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita telah berada di tanggal 6 bulan Februari 2024. Waktu begitu cepat bergerak dan berlalu. Nah, saudara, saya percaya kita semua bersyukur pagi hari ini kalau kita masih sehat, masih diberi kesempatan menikmati hari yang baru, menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita aminkan, kita syukur itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah itu benar-benar Allah yang hidup, yang selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bagaimana dengan Bible Journey, saudara? Hari ini sampai di mana saudara masih tetap setia, masih semangat untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan di setiap hari? Nah, saudara, saya percaya dengan kita terus mengikuti Bible Journey dengan setia, mengikuti Saat Teduh, membaca merenungkan firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari akan membawa kehidupan kita semakin dalam dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, dan semakin dekat dengan Tuhan. Mari saudara-saudara tetap kita setia membaca Alkitab, mengikuti Bible Journey setiap hari sesuai dengan jadwal yang ada di kalender. Ada pasal-pasal yang sudah ditentukan untuk kita pelajari setiap hari, kita dengarkan saat teduhnya, kemudian kita baca firman-Nya setiap hari. Nah, saudara, di pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 22, 23 dan 24. Nah, saudara, kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal 3 pasal kitab Keluaran. Nah, di pasal 22 ini kita belajar di sini menjelaskan peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Nah, saudara, misalnya ada orang yang mencuri atau mengambil milik orang lain. Semua diatur dalam pasal ini. Bagaimana menyelesaikan persoalan itu, menyelesaikan kasus itu diatur dalam pasal ini. Artinya ada hukum-hukum peraturan yang mengatur itu. Kemudian pasal 23 juga adalah peraturan tentang hak-hak manusia. Misalnya orang yang menyebarkan kebohongan, menyebarkan hoax dan sebagainya, atau menyebarkan dusta. Nah, ada juga peraturan yang mengatur tentang itu di pasal 23. Nah, saudara, yang kita akan pelajari hari ini, saudara-saudara, di pasal 24. Ya, bagaimana Musa akan menerima hukum, menerima peraturan Tuhan yang akan menjadi hukum yang mengatur kehidupan bangsa Israel. Nah, saudara, mari kita baca kitab Keluaran pasal 24 ayat 3 sampai 4a dan ayatnya yang ke-12. Dikatakan seperti ini. Lalu datanglah Musa dan beritahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Sudah kasih dalam Tuhan. Pada pasal 24 ini, bagaimana Tuhan mempersiapkan hukum
yang akan diserahkan kepada Musa, yang akan diterima oleh Nabi Musa. Hukum ini akan diterima oleh Nabi Musa di atas Gunung Sinai, yaitu 2 loh hukum yang kita kenal dengan hukum 10 atau 10 hukum. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa hukum itu ditulis oleh Allah sendiri dan diserahkan kepada Musa untuk menjadi penuntun bagi bangsa Israel, baik selama mereka ada di padang gurun ataupun ketika mereka tiba di tanah perjanjian. Kejadian 31 ayat 18 mengatakan, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Nah, saudara, hukum yang diterima oleh Nabi Musa di atas Gunung Sinai, itulah hukum yang mengatur kehidupan bangsa Israel, baik pada saat mereka ada di padang gurun maupun ketika mereka ada di tanah perjanjian. Nah, saudara, saya memberikan tema khotbah di pagi hari ini, firman itu telah menjadi manusia, atau hukum-hukum Allah itu telah menjadi manusia. Peraturan itu telah menjadi manusia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, semua hukum yang tertulis di dalam 2 loh batu itu yang diserahkan oleh Tuhan, yang dirancang oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, ditulis oleh Tuhan sendiri, diserahkan kepada Nabi Musa untuk menjadi penuntun bangsa Israel selama mereka ada di padang gurun, ataupun ketika mereka telah tiba di tanah perjanjian. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ternyata bangsa ini gagal menerima hukum itu, gagal di dalam menjalankan hukum-hukum tersebut. Kita tahu selama mereka di padang gurun itu begitu banyak pernyataan Tuhan, begitu banyak mujizat yang mereka alami, begitu banyak pertolongan Tuhan. Tetapi bangsa ini adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu memberontak, bangsa yang selalu bersungut-sungut, bangsa yang tidak tahu mengucap syukur, bangsa yang selalu melawan perintah Tuhan. Nah, saudara, di atas hukum yang Tuhan tetapkan untuk mereka, justru di situlah Tuhan menghukum bangsa ini berulang-ulang kali karena ketidaktaatan mereka, karena pemberontakan mereka terhadap firman Tuhan. Nah, saudara, ketika mereka tiba di tanah perjanjian, Tuhan tidak berhenti mengirim nabi-nabi untuk mengingatkan mereka, untuk mengajar mereka tentang hukum-hukum Tuhan. Tetapi bangsa ini dikenal dengan bangsa yang sangat keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, sehingga berulang-ulang kali Tuhan menghukum mereka. Tuhan membawa mereka dijajah oleh bangsa lain, ditindas oleh bangsa lain karena ketidaktaatan mereka. Nah, saudara, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga mengatakan, karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu melainkan pada loh daging, yaitu di hati manusia. Nah, saudara, ketika bangsa Israel gagal melaksanakan patuh terhadap hukum Tuhan, Allah dengan kasih-Nya merangkum seluruh hukum itu di dalam dirinya. Kemudian Allah datang ke dunia, menjelma menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus, membawa hukum yang sempurna. Nah, saudara, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Di zaman hukum Taurat, bangsa Israel ketika mereka melakukan dosa, dosa itu ditebus dengan darah binatang berulang-ulang kali. Setiap kali mereka berdosa harus dikorbankan seekor binatang untuk menebus dosa mereka. Nah, saudara, darah binatang tidak bisa menghapus dosa manusia. Nah, saudara, bersyukur Tuhan yang penuh kasih datang ke dunia. Dia datang ke dunia membawa hukum yang sempurna, yaitu kasih. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa firman itu, hukum-hukum itu, bukan lagi tertulis di atas loh batu, tertulis dengan tinta di atas loh batu,
tetapi ditulis dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, yaitu di dalam hati manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, di dalam Yohanes 12 ayat 15 dikatakan bahwa, ya, Yohanes 1 ayat 15 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu atau perintah-perintah itu atau hukum-hukum itu telah menjadi manusia, ya. Tertulis di dalam hati kita, tertulis di dalam roh daging, itu di hati manusia. Nah, sehingga saudara-saudara, nah, firman yang telah menjadi daging itu, firman yang telah menjadi manusia itu, artinya saudara-saudara, dalam segala kita melakukan sesuatu, firman itulah yang mengontrol hidup kita. Firman itulah yang mengontrol hati kita. Firman itu yang mengontrol pikiran kita. Firman itu yang mengontrol tutur kata kita. Firman yang mengontrol segala tindakan perbuatan kita. Dan kasih dalam Tuhan, bersyukur, ya. Kasih Tuhan, ya. Kita ditebus dari dosa, ya, sekali untuk selama-lamanya. Karena hukum Taurat adalah hukum yang tidak sempurna, maka Tuhan datang dengan kasih-Nya membawa hukum yang sempurna, yaitu kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Sehingga hari ini saudara, ini kabar baik bagi kita semua. Kita adalah umat perjanjian, bukan umat di zaman Taurat, tapi kita umat perjanjian yang telah menerima hukum yang disempurnakan melalui wujud Allah sendiri, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Sehingga dikatakan firman itu telah menjadi manusia, dia diam di antara kita. Dan firman itu, hukum-hukum itu tidak tertulis lagi pada loh-loh batu dengan tinta, tapi ditulis dengan Roh Allah yang hidup, tertulis di dalam loh-loh daging, itu di hati manusia. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi daging, maka itulah yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Saudara, saya percaya ketika kita setia membaca firman Tuhan setiap hari, hidup kita akan diubahkan dari hari ke hari. Di sana kita akan mengerti apa menjadi keinginan Tuhan, apa menjadi kehendak Tuhan, apa menjadi rencana Tuhan. Nah saudara, kalau hari ini kita masih ada dalam persoalan, dalam pergumulan, nah, percaya saudara bahwa Allah itu setia. Dia akan selalu hadir dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan, menopang kehidupan kita, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Nah saudara, marilah hari ini saudara, hukum itu, firman itu telah ada di dalam diri kita. Itulah yang menguasai kehidupan kita. Itulah yang mengontrol kehidupan kita, mengontrol seluruh apa yang menjadi rencana kita. Sehingga hidup kita akan terus berdampak di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami telah belajar firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kami agar kami selalu mengerti kehendak Tuhan. Beri kami kekuatan, bukan memahami saja, tapi melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Kami yang menyaksikan acara ini, jemaat di Luhuk, di Palu, bahkan di masa saudara-saudara kami menyaksikan acara ini, Tuhan memberkati kami semua dengan firman. Terpuji nama-Mu, kami jalani hari ini bersama dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.